Halo semua, perkenalkan nama saya Yonas Anderson Lama Blaba, NIM 201300022. Di sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing dan juga contoh aplikasi yang menggunakan cloud computing. Yang berikut pengertian. Cloud computing adalah komputasi berbasis internet. Jadi, dengan cloud computing, Anda bisa melakukan pekerjaan layaknya menggunakan komputer seperti menyimpan, mengakses, dan mengolah data dengan mudah. Bedanya pada cloud computing, perangkat komputasinya adalah server yang bisa Anda akses di mana saja, selama ada jaringan internet. Saat ini, konsep komputasi awan ini makin sering digunakan seiring dengan kebutuhan pengguna untuk melakukan pekerjaan secara online. Yang berikut fungsi cloud computing itu sendiri ada 3 fungsi. Yang pertama, menawarkan kemudahan skalabilitas, memudahkan akses data, memudahkan kolaborasi, dan menyediakan sarana yang selalu up to date. Kita masuk yang pertama, menawarkan kemudahan skalabilitas. Nah, bayangkan ketika Anda butuh kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Jika menggunakan komputer atau server pribadi, Anda harus mengganti atau menambah komponen penyimpanan sendiri. Dan dengan cloud computing, menambah penyimpanan atau meningkatkan kemampuan komputasi lainnya lebih praktis. Anda tinggal memilih paket layanan dengan spesifikasi yang lebih tinggi sesuai dengan penyedia layanan cloud computing yang Anda gunakan. Yang berikut memudahkan akses data. Layanan komputasi cloud memungkinkan Anda untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Dengan demikian, file-file Anda selalu tersedia selama Anda masih terhubung dengan internet. Yang ketiga, memudahkan kolaborasi. Dengan menggunakan kemudahan akses data, kolaborasi dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan juga menjadi gampang. Sebagai contoh, ketika menggunakan Google Sheet, Anda dan rekan kerja bisa membuat dan mengedit sebuah yang sama di lokasi yang berbeda. Jadi lebih mendukung Anda yang sedang bekerja dari rumah. Bahkan perubahan pada dokumen tersebut otomatis tersimpan dan bisa dilihat secara langsung atau real time. Jadi rekan Anda selalu mendapatkan versi terkini saat itu juga. Kalau menggunakan aplikasi di komputer, pekerjaan Anda dan rekan kerja tidak praktis itu. Rekan Anda harus meminta dokumen yang Anda buat atau bekerja di satu tempat yang sama untuk mendapatkan versi terbaru. Yang keempat, menyedia sarana yang selalu update. Hardware dan software terbaru umumnya menawarkan kemampuan yang lebih baik. Sebagai contoh, prosesor terbaru tentu akan memiliki performa yang lebih cepat dan efisien dari pendahulunya. Sayangnya, perbaruan hardware dan software tidak murah. Selain itu, Anda selalu menyisihkan waktu untuk instalisasinya. Beda halnya jika Anda menggunakan cloud computing. Penyedia layanan komputasi cloud lalu memperbarui semua sarana agar pengguna dapat mendapatkan manfaat maksimal. Nah, keempat manfaat tadi akan Anda dapatkan di semua jenis layanan cloud computing yang dijelaskan di bagian berikut ini. Aplikasi TikTok. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana keamanan dari aplikasi TikTok, keamanan data pengguna, cara kerja, fitur-fitur unggulan yang ada pada aplikasi TikTok, dan juga
cara menjaga privasi dan keamanan data pribadi dari TikTok itu sendiri. Termasuk yang pertama, pengertian dari TikTok. TikTok adalah sebuah aplikasi di mana para penggunanya bisa berbagi video, musik, dan dengan durasi pendek. Selain nama TikTok, dia juga dikenal dengan Douyin, sebuah video pendek vibrato. Yang berikut dia punya sejarah. Perkembangan aplikasi TikTok tidak terlepas dari perusahaan ByteDance. Perusahaan ini didirikan oleh Zhang Yimin dari Cina. Perusahaan ini menjadi induk dari berbagai aplikasi termasuk TikTok. Sejarah perkembangan TikTok dimulai sejak tahun 2016. Pada saat itu perusahaan ByteDance memiliki sebuah aplikasi yang bernama Douyin. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat video pendek. Banyak warga Cina yang menggunakan aplikasi tersebut, sehingga jumlah pengguna aplikasi Douyin meningkat tajam. Hal ini yang membuat perusahaan ByteDance mulai mengembangkan aplikasi Douyin keluar Cina. Untuk menarik minat masyarakat dunia, nama aplikasi Douyin diubah menjadi TikTok. Perkembangan aplikasi TikTok terjadi sangat cepat. Aplikasi ini menarik minat masyarakat di berbagai negara. Banyak influencer atau public figure yang juga menggunakan aplikasi TikTok. Hingga aplikasi TikTok mulai mengakuisisi Musical, yang merupakan platform video pendek asal Amerika. Sementara itu, perkembangan TikTok di Indonesia berlangsung pada tahun 2016. Pada saat itu aplikasi TikTok sempat dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan aplikasi TikTok dianggap aneh dan berbeda dengan aplikasi media sosial pada umumnya. Akan tetapi, lambat laun aplikasi TikTok mulai diminati oleh masyarakat Indonesia. Banyak influencer yang memanfaatkan aplikasi TikTok untuk menarik semakin banyak view dan engagement. Hal inilah yang membuat aplikasi TikTok menjadi semakin diterima di Indonesia. Akan tetapi aplikasi TikTok sempat diblokir oleh Kominfo. Namun, pemblokiran aplikasi TikTok akhirnya dicabut, sehingga semakin banyak orang yang menggunakan TikTok saat ini. Aplikasi ini juga sering digunakan untuk melakukan transaksi bisnis. Termasuk yang berikut, privasi dan keamanan. Di dalam TikTok terdapat privasi dan keamanan yang kita masuki. Yang pertama, privasi. TikTok mengumpulkan informasi agar dapat menyediakan pengalaman yang bermanfaat dan relevan. Beberapa fitur mungkin hanya tersedia di pasar tertentu. Mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan komunitas yang berbeda. Akibat yang kami dapat mengumpulkan lebih banyak atau lebih sedikit informasi di pasar tergantung fitur yang tersedia di pasar tersebut. Sebagian besar informasi yang kami kumpulkan terdiri atas dasar sukarela, dan kami mendorong agar semua orang membaca kebijakan privasi untuk mempelajari tentang praktik kami. Berikut beberapa hal yang tercakup dalam kebijakan tersebut dan yang dikumpulkan dalam versi terkini aplikasi bersama dengan alasan pengumpulan informasi tersebut. Yang pertama, nomor telepon atau email sehingga kami dapat mendaftarkan akun. Yang kedua, informasi tanggal ulang tahun pengguna diperlukan agar TikTok dapat mengkonfirmasi usia seseorang dan memberikan pengalaman aplikasi yang sesuai dengan usia mereka. Yang ketiga, alamat domisili untuk pengguna yang berpartisipasi dalam dana kreator TikTok atau tujuan pajak, dan untuk pengguna yang memenangkan hadiah. Yang keempat, informasi pembayaran agar kami dapat membayar kreator di dana kreator TikTok, dan untuk akun yang menggunakan fitur download TikTok atau pemberian kado virtual kami. Yang kelima,
suka berbagi riwayat pencarian di aplikasi kami sehingga kami dapat merekomendasi konten yang lebih relevan. Yang berikut, riwayat. Penjelajahan di brosur yang ada di aplikasi TikTok untuk membantu peningkatan platform sebagai mengoptimalkan waktu pembuatan halaman dan pengukuran iklan. Ini terpisah dari dan tidak relevan terhadap pengguna aplikasi lainnya di ponsel pengguna termasuk browser web. Yang berikut, karakteristik perangkat yang membantu kami melakukan sejumlah fungsi keamanan seperti memitigasi spam dan melindungi akun pengguna terhadap aktivitas yang berbahaya. Kami juga menggunakan informasi ini untuk membantu pengiklan, mengoptimalkan dan mengukur keefektifan kampanye iklan. Yang berikut, lokasi kasar yang disimpulkan dari alamat IP untuk menunjukkan konten yang relevan dan iklan berdasarkan wilayah atau tempat pengguna berbeda. Langsung saja cara menjaga privasi. Ada 3 cara melindungi privasi data TikTok, data pribadi TikTok. Yang pertama, mengganti kata sandi, memeriksa akun. Jangan percaya situs web pihak ketiga. Yang pertama, mengganti kata sandi. Mengganti kata sandi merupakan salah satu cara paling efisien untuk melindungi privasi data. Jika tidak bisa mengubah kata sandi, pengguna TikTok bisa menghubungi tim pendukung. Caranya adalah dengan mengunjungi tab profil, klik ikon pengaturan, serta pilih privasi dan pengaturan, kemudian kirim ulasan. Pengguna bisa memilih kata sandi yang terdiri dari setidaknya 1 angka dan karakter khusus. Yang kedua, memeriksa info akun. Cara yang bisa dilakukan adalah mengunjungi tab profil, klik ikon pengaturan dan klik atur akun saya. Hal itu untuk memverifikasi apakah informasi di akun pengguna benar atau tidak. Yang berikut, jangan percaya situs web pihak ketiga. Mempercayai situs web pihak ketiga yang memberi janji manis merupakan salah satu blunder. Oleh karena itu, jangan percaya pihak yang memberi likes secara gratis, penggemar mahkota maupun koin. Yang berikut adalah keamanan. TikTok bekerja dengan giat untuk melindungi informasi pengguna dan selalu berupaya mencegah ancaman keamanan yang terus-menerus berkembang. Tim keamanan global TikTok menggunakan teknologi canggih dan perlindungan multilapis untuk mempersulit oknum jahat yang memasuki sistem TikTok dan secara teratur bekerja sama dengan tenaga ahli eksternal untuk menguji infrastruktur dan proses TikTok. TikTok bermitra dengan HackerOne untuk pengoperasian program pencarian bug dan pengungkapan kerentanan global, dan tim internal TikTok bekerja secara aktif untuk meningkatkan pertahanan TikTok terhadap serangan terbaru. Keamanan adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai, tetapi TikTok akan terus membangun infrastruktur dan proses terbaik di kelasnya. TikTok juga akan menguji karya, memvalidasinya, dan bekerjasama dengan mitra kami di seluruh industri dan pemerintah untuk memastikan kami melakukan segala hal yang dapat kami lakukan untuk melindungi komunitas kami. Yang berikut, mengamankan akun. Selain kami terus-menerus bekerja untuk menjaga keamanan informasi kami juga memperdayakan pengguna dengan alat informasi untuk kebiasaan keamanan yang baik. Beberapa kiat yaitu: 1. Selalu perbarui informasi kontak Anda. Lautkan nomor telepon dan atau alamat email Anda ke akun TikTok Anda.
dengan cara begini. Anda memiliki beberapa metode untuk masuk. Jika salah satu caranya terganggu, email juga dapat menjadi metode yang memperingatkan Anda akan adanya aktivitas yang mencurigakan di akun Anda, dan Anda dapat digunakan untuk mengkonfirmasi identitas Anda jika akun Anda terkunci. Yang berikut, buat kata sandi yang kuat dan unik. Pilih kata sandi yang mudah diingat untuk Anda tetapi sulit untuk ditebak oleh orang lain. Unik artinya memiliki kata sandi yang berbeda untuk setiap akun Anda, dan kuat artinya membuat kata sandi yang kompleks dengan menggunakan minimal 12 karakter termasuk nomor atau simbol. Pastikan untuk menyiapkan kata sandi atau PIN yang kuat untuk dan unik untuk semua perangkat yang Anda gunakan untuk mengakses TikTok seperti laptop, ponsel, dan perangkat seluler lainnya. Pengolah kata sandi dapat membantu Anda agar tidak menebak-nebak dari sekian banyaknya nama pengguna dan kata sandi yang unik yang Anda ingat. Yang berikut, aktifkan verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah menambah lapisan ekstra keamanan terhadap akun Anda. Jikalau kata sandi Anda diretes, ini juga akan melindungi akun Anda dari perangkat yang tidak dikenali dan tidak terotorisasi atau aplikasi pihak ketiga. Yang berikut, peringatan keamanan. Tim kami terus-menerus memantau untuk aktivitas yang mencurigakan atau tidak diotorisasi. Tetap lacak peristiwa keamanan tidak biasa terbaru dan yang tidak Anda kenal yang menggunakan tab ini. Yang berikut, verifikasi perangkat. Anda dapat melihat ponsel, komputer, dan perangkat seluler lainnya yang saat ini menggunakan atau baru saja mengakses TikTok Anda. Ini akan menampilkan semua perangkat yang ditautkan dengan akun Anda, cara Anda masuk ke akun, misalnya akun Facebook, dan kapan. Periksa informasi ini untuk memastikan tidak ada orang lain yang telah masuk ke akun Anda. Yang berikut, hindari serangan phishing. Phishing adalah metode umum yang digunakan penyerang untuk menipu orang lain agar menyerahkan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, keamanan sosial, atau data rahasia lainnya. Jangan pernah mempercayai situs web pihak ketiga. Pihak ketiga manapun yang menjanjikan untuk memberi Anda suka, mahkota, koin, atau insentif lainnya secara gratis, karena mereka dapat mengambil info login Anda. Pastikan untuk selalu memverifikasi setiap tautan yang dikirim kepada Anda melalui pesan privat sebelum mengakses halaman tersebut. Yang berikut, fitur-fitur dalam TikTok. Penambahan musik. Yang pertama, penambahan musik. Sesuai dengan penjelasan di atas, TikTok merupakan salah satu platform video musik. Ini artinya salah satu fitur utama yang terdapat pada aplikasi TikTok adalah fitur penambahan musik. Anda dapat menambah beragam jenis musik yang sesuai dengan konten video yang Anda buat. Selain itu, Anda tidak perlu merasa khawatir untuk memakai musik tersebut secara bebas, karena semua musik yang telah tersedia di aplikasi sudah mendapat izin dari pemiliknya, sehingga tidak ada kenakan copyright. Yang berikut, filter pada video. Fitur kedua yang juga dapat digunakan oleh seluruh pengguna TikTok adalah fitur-fitur yang ada pada video. Pengguna bisa menambah filter pada video untuk mengubah tone warna pada video. Selain itu, Anda juga bisa menyesuaikan tone dan tone sesuai dengan objek video Anda. Yang berikut, filter stiker atau efek video. TikTok menyediakan setidaknya 5 kategori efek yang dapat Anda coba. Di antaranya ada efek visual, efek stiker, efek transition, efek split, dan juga waktu. Dalam efek stiker, Anda dapat menemukan beragam pilihan seperti hot, classic, live, high, funny, interface, head, vlog, animas, dan glass.
Filter ini tak lain bertujuan untuk membuat video yang dibuat menjadi kesan lebih kreatif. Yang berikut filter voice change. Pengguna kini dapat mengubah suaranya dalam video yang mereka buat dengan menggunakan fitur voice change. Misalnya, dengan beragam efek suara yang berbeda, pengguna kini dapat menambahkan keseruan dan kreativitas dalam video yang mereka dengan mudah. Caranya pun cukup mudah untuk dilakukan. Anda hanya perlu merekam atau dapat memilih dari galeri smartphone Anda. Bagi Anda yang ingin tampil lebih percaya diri di setiap video yang dibuat, TikTok menyesuaikan menyediakan fitur beauty yang dapat membuat wajah para pengguna akan terlihat lebih jauh, lebih cantik, dan lebih tampan, bahkan terlihat lebih keren dan juga unik. Selain itu, fitur ini juga bisa mengatur bentuk wajah, warna mata, dan juga memperhalus wajah. Yang kedua, filter auto caption. Fitur ini merupakan salah satu fitur baru yang disediakan oleh TikTok. Fitur ini memungkinkan kreator konten TikTok menyertakan subtitle yang dibuat secara otomatis oleh aplikasi. Tujuan yang disediakan fitur ini adalah untuk mempermudah semua orang, sehingga dengan mudah dapat mengakses dan menikmati video yang dibuat, terlebih bagi mereka yang memiliki kesulitan mendengar. Caranya menggunakan pemudah. Anda perlu mengklik fitur caption pada lemon editing sebelum mengunggah video. Selain itu, kata-kata yang diucapkan oleh kreator di dalam konten tersebut akan ditranskripsi secara otomatis oleh aplikasi. Setelah itu, Anda dapat melihat dan menyunting subtitle yang telah dibuat supaya teksnya tidak keliru. Yang berikut, fitur hapus komen dan blokir pengguna secara massal. Belum lama ini, itu juga memperkenalkan fitur baru yang dapat memungkinkan kreator lebih mudah menghalau bullying. Sayangnya tidak semua pihak mendukung peluncuran fitur baru ini. Pasalnya banyak yang berpikiran dengan menggunakan fitur baru tersebut memungkinkan kreator mengubah personanya, di mana konten yang diunggah mereka tidak diterima dengan baik, padahal mungkin saja Anda dapat audiens TikTok yang menolak. Yang berikut, fitur live. Tidak banyak yang tahu TikTok yang memiliki fitur live yang dapat digunakan oleh penggunanya. Sayangnya tidak seperti platform media sosial lainnya. Tidak semua TikTok diizinkan untuk memulai video langsung di platform. Pasalnya hanya pengguna yang memiliki minimal 1000 followers yang bisa melakukan live di TikTok. Ini saya akan menjalankan TikTok. Kalau di HP kita tinggal install di Instagram, di Google Play. Karena di sini saya menggunakan PC, maka kita ketikkan di sini TikTok Web, kemudian kita pilih TikTok. Oke, ini tampilan awalnya. Anda yang belum memiliki akun bisa mendaftar di sini. Klik mendaftar. Kemudian di sini ada beberapa hal yang bisa mendaftar TikTok. Yang pertama, gunakan nomor telepon atau email, lanjut dengan Facebook, kemudian lanjut dengan Google. Saya sarankan Anda menggunakan nomor telepon atau email. Kita klik nomor telepon email, kemudian kita pilih kapan tanggal Anda lahir. Kita pilih ini Februari, tahun, kemudian nomor telepon kasih masuk di sini. Kalau sudah masukkan nomor telepon, Anda silakan klik kirim kode untuk mengamankan nomor telepon Anda. Kita tunggu beberapa menit.
kodenya 3895595. Kemudian silakan pilih masuk. Tiga 8 95 95. Lalu kemudian pilih masuk. Dengan begini login Anda telah berhasil. Ini tampilan awal. Di sini Anda dapat mengunggah video. Di sini ada fitur videonya. Anda bisa memilih video unggah. Dan di sini ketika Anda mau mengunggah video, tinggal Anda pilih file. Keterangan Anda bisa pilih di sini. Anda juga bisa membatasi siapa saja yang dapat menonton. Di sini ada publik, teman, dan privat. Kemudian cara cek akun Anda, klik di profil. Kemudian lihat profil. Tapi di sini Anda juga bisa melihat kotak masuk dari Kak, nama cowok yang menurut lu paling jelek siapa? Farhan. Oke, baik. Jadi itu sedikit menjelaskan tentang keamanan, privasi, dan cara menjalankan aplikasi kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.